Namastu Namo Siddhi Om Swasti Astu. Para pendengar yang berbudi, yang budiman, umat sedharma yang berbahagia, saudara-saudara sekalian yang satu channel Pangrenge Sinareng Sami. Dalam kesempatan ini Idersi menyampaikan isi dari petikan Kekawin Aji Pelayon yang isinya tiada lain adalah atma orang yang meninggal bagaimanakah sampai dalam dunia keabadian. Cerita ini sangat menarik untuk kita renungkan sehingga menjadi cerminan yang sangat mulia dalam menjalankan dharma kehidupan di dunia ini. Ini akan disampaikan dengan bahasa yang mudah dicerna. Ketika atma keluar dari badan kasarnya seseorang, waktu orang tersebut meninggal secara skala, kemudian atma ini mengitari kurungannya, berada di sekitar tubuhnya. Namun, begitu atma keluar dari tubuhnya, wajiblah sang roh atau atma ini meninggalkan sanak keluarga, handai taulan, saudara-saudaranya, dan para kerabatnya. Sehingga dengan demikian sebelum berjalan menuju keabadian, sang atma nangkil ring kayangan dalam sebagai tempat pemujaan yang betara siwa dan saktinya betari umo. Namun beliau nyuti rupa menjadi betari Durga, berstana di kayangan dalam. Dalam perjalanan kesunyatan ini, kagiat rawuh sang atma, beprayo pacang nangkil ring kayangan dalam. Riwo sampun rawuh ring aling-aling puro dalam. Ketika atma datang mau menghadap ke Rahnini Betari Durga, sampai di pintu masuknya kayangan suci tersebut, kiri kanan dijaga oleh pasukan bala tentara pengiring bergalo-bergalinya Betari Durga, yang semua berwajah mengerikan dan menyeramkan. Dengan melihat garangnya, buruk rupa mengerikan, para penjaga kiri kanan pintu masuknya kayangan dalam. Ketika itu, sang roh atma memiliki rasa ketakutan yang luar biasa, hampir melarikan diri terbirit-birit karena dengan penuh ketakutan rikalaning punika sang atma manyu lempoh ngejer Dewa Ratu Odnyani. Saksat keruntuhan anduk krebek tatit raso ngejer di sejeroning pikenoh nyani.
Tidak lama kemudian, Paswecan Betari Durga memanggil sang Atma. Uduh cening-cening sangat moi dewa. Aja sira. Ajerih ri perbawaning paro bergalo-bergali. Meriki-meriki cening nangkil rengangan ibu. Wahai engkau Atma, jangan pernah merasa takut dan ketakutan kepada pengawal-pengawalku. Segeralah engkau datang kepadaku. Apa gerangan yang engkau inginkan? Ri sampun hari sangat mau matur-ngaturaken pangenjali ringrah Nini Betari Durga dengan ucapan yang begitu lembut. Betari Durga pun mengetahui dengan pasti bahwa Atma yang meninggal, Atma yang menghadap kepada Ibu Betari Durga, Atma yang sangat kecil kesalahannya, sehingga dengan keramah tamahan yang Nini Betari memberikan kebahagiaan, ketentraman, dan meneduhi pikiran sang Atma. Atma merasa sangat senang, menyembah seraya mempersembahkan sari-sari sesajian yang telah dibuat oleh keluarga sang meninggal. Lantur punang carita, Tan Kaswen sangat meriwus angaturaken Brahmanan jali lumaris umelaku anedosih waronugraha ngelungsur mepamit sangat bepraya anungkap dalan maring sunia nuju tempat kesuniatan yang disebut dengan dunia keabadian. Apakah itu antara neraka dengan sorga? Yang manakah yang akan dicapai? Pertama-tama perjalanan Atma melalui Sungai Serayu. Ketika sampai di sungai yang begitu jimar dan luasnya, sepanjang mata memandang bagaikan samudra agung. Airnya yang begitu bening. Di sungai itu Atma segera menyucikan diri, berkumur dan mencuci muka. Pada saat yang bersamaan, tanpa sangkan kaget wenten seekor buaya yang sangat menakutkan, garang dan besar, dengan mulutnya menganga, mendekati Atma tersebut dan ingin menyergapnya. Namun, dengan pengetahuan yang luar biasa ketika Atma ini masih menjalani kehidupan di Buhloko, sergapan buaya itu pun menjadi lemah lemut dan bersahabat. Kenapa bisa demikian? Uduh adi sang waya. Ada rupani dewa Nebukojani sing jadolen. Duki malu manira kesujatiane rakan dewa ni. Idewo aden beli ni. Ari-ari dewa dok kesane malu. Tutur inilah yang melemah lemutkan buaya yang begitu garang berada di tengah Sungai Serayu, karena sang Atma mengetahui siapa sebenarnya mereka itu. Tidak ada lain adalah hari-harinya ketika lahir ke dunia ini.
ari-ari niki raris dados buaya menang recording tengah tukad serayuni. Setelah hal itu terjadi, akhirnya Atma pun minta tolong untuk diseberangkan melewati sungai Serayu yang begitu luasnya. Bagaimanakah buaya itu memberikan pertolongan? Beli sangatmu, yening beli pinerih beprayo pacang lintangin, anggan titiang beprayo pacang mapi tulung ringangan beli. Nanging wenten pinesarat beli, dan beli dados lintang rikalaning rahino kelawaning wengi. Tidak boleh kakanda akan melewati sungai ini siang ataupun malam. Ri sandio kala Brahmo murda tajak ikanang Surya dipati telenging wengi. Dauh sane papat puniki patut beli ngelintangin. Kaping ruo syaratnya ne boyo wenten tios. Sampunang beli uyut, sampunang beli ngeniko, jenek ditundun titiangi beli. Jangan pernah berbicara ketika kakanda akan menyeberang sungai ini. Dan pesan yang beli dadi ngomong ngelarang mono berato angkan beli ini. Dari penjelasan buaya ini, inilah sebenarnya pengejawantahan toyo penemak sanererah ring telenging wengi rikalaning wenten pitero yadnya. Syaratnya tiada lain adalah tidak boleh mencari siang, malam, yang boleh adalah 4 dauh puniki. Ngelemahan yang disebut Brahmo murda, tajak sang yang baskaro dipati lawat metunggilan kelawan sarira, sanyo kala sawetara nyalah maso jam 6:15 sore hari, telenging wengi tengah malam. Dan tidak boleh berbicara, tidak boleh memakai penerangan atau lampu. Inilah syarat ngeliwatin tukad Serayu yang besar begini. Itu dalam pengejawantahan tiada lain adalah toyo penemak rikalaning ngentas Atma. Ri sampun raris presida ngelintangin tukad Serayu nesane dahat madurgamu pisahan. Di sana Atma sudah dinanti oleh perempuan raksasa yang sangat menakutkan dengan mata besar melotot. Alisnya tebal, rambutnya gimal, mulutnya seperti gua yang sedang menganga. Segala bulu-bulu tubuhnya bagaikan api bersinar-sinar dan mengerikan, sehingga Atma begitu ketemu melewati sungai Serayu ini sangat terkejut dihadang oleh raksasa perempuan yang begitu besarnya. Namun karena sang Atma ini memiliki kelebihan pengetahuan ketika masih hidup di dunia ini, begitu rajinnya mempelajari dan ngulik-ngulik sang yang aji sastra. Akhirnya Atma pun memberikan tutur yang begitu kasihnya terhadap raksasa perempuan ini, di mana ketika aku masih berada di dunia maya, di Buhloko, engkau tidak ada lain adalah betekan cokor beli yang ane dewone ane malu. Sehingga raksasa ini sangat mengerti dan mengikuti, malah menolong sang Atma untuk
mencarikan jalan yang baik. Dengan demikian, hambatan raksasa perempuan ini pun menjadi luluh dan mengantar sang Atma pergi ke dunia keabadian. Lebih lanjut perjalanan Atma diceritakan dalam Kekawin Aji Pelayon. Melanjutkan perjalanan menuruni lereng gunung yang sangat curam terjal, Atma bertemu dengan seekor harimau. Demikian garangnya pula hendak menerkamnya, kukunya yang begitu tajam bagaikan keris, bulu-bulunya yang begitu mengerikan menyapuh perwateking sarwa kamaning pertiwi. Namun dari apa yang dipahami di dalam kematangan sang Atma Beprayo Pacangungsi keabadian ini, takluklah harimau tersebut karena, wahai engkau harimau yang begitu besar dan galaknya, dulu tiada lain dirimu adalah rasa egoku ketika masih hidup dan rasa rendah hatiku, sehingga kukumu menjadi tumpul dan engkau adalah pikiranku. Dalam perjalanan berikutnya, dengan kisah hambatan yang begitu banyaknya ditemui oleh Atma, si harimau pun ikut masuk ke dalam dirinya menjadi pikiran yang begitu baiknya, sehingga riang gembira meloncat-loncat dengan penuh kebahagiaan perjalanan Atma dalam dunia yang begitu sunyi dan sepi. Namun kegembiraan itu pun tidak lama, karena tiba-tiba saja Atma dihadang oleh seekor anjing besar dan tinggi, berkepala bagaikan raksasa, taring-taringnya yang begitu mengerikan. Matanya bagaikan matahari dan bulan menyoroti. Silau sang Atma melihatnya. Mulutnya menganga, luar biasa menakutkan. Namun dengan rasa takut, sang Atma pun menenangkan diri dan mengingat-ingat siapakah anjing besar yang berkepala raksasa yang disebut dengan Asu Gaplong. Ketika dia masih hidup, tidak ada lain adalah karena ketika masih hidup kurang melakukan dana punya. Akhirnya Atma pun menyadari dan minta maaf, sehingga Asu Gaplong yang menghadang sang Atma pun sangat memaklumi, hingga akhirnya si anjing besar mengeluarkan tetesan air mata dan meabin ring pabinan sangat mau beprayo pacang lintang, nutup pemargin sang Atmoni beprayo pacang ngungsi dunia yang terang dan abadi. Bagaimanakah lebih lanjut sambungan dari cerita ini? Mari kita sambung dengan seri berikutnya, yang kedua. Demikianlah petikan secara ringkas dari Kekawin Aji Pelayon yang Idorsi sampaikan seri demi seri, tahap demi tahap,
Semoga cerita ini memberikan kesejukan dalam pikiran dan menjadi perenungan yang dalam bagi para pendengar sekalian. Semoga bermanfaat. Astiti Bhakti Tan Surut Ring Linggih Sang Yang Widi. Om Jaya Wijaya Bawo. Om Shanti Shanti, Shanti. Oh.